Vincent, aku hanya ingin melihat ayah selama 2 hari, dan aku akan segera kembali. Jika kamu merindukanku, kamu bisa melakukan panggilan video dan berbicara denganku. Dasar, aku bahkan cemburu pada ayah mertua. Sese, temani aku sebentar lagi. Cincem. Hah? Ternyata ada satpam yang sedang patroli. Maaf, aku yang tidak bisa mengontrolnya. Sudah malam, kamu kembalilah. Kamu tidak masuk dulu. Jika aku mengantar kamu masuk, aku takut aku tidak rela untuk pergi atau langsung menggendongmu pergi begitu saja. Kamu bisa begitu keras kepala. Bodoh, kamu tidak tahu berapa banyak hal keras kepala yang ingin aku lakukan padamu. Kalau gitu aku pergi dulu. Hmm, Setelah aku mengkonfirmasi kondisi ayah, aku akan segera kembali. Tunggu aku ya. Dia memaksaku untuk mengatakan perkataan yang membuat merinding ini. baiklah istriku, aku akan menunggumu pulang. Hadiah untuk peringatan 1 tahun kenalan? Benar, aku tidak punya pengalaman dalam hal ini. Ide bagus apa yang kalian berdua miliki? Kami tidak memiliki pengalaman dalam hal-hal seperti ini. Bagaimana kalau menyewa sebuah pulau dan taburkan bunga di atas tanah, kemudian kamu membawanya ke sana dengan helikopter? Benar, kamu juga bisa mengajak beberapa kerabat dan teman-temannya untuk menyaksikan cinta tak tahu malu kalian. Ya, apa kalian lupa terakhir kalau Pulau Tunggal terkena bencana, lagi pula kondisi ayah mertua baru saja membaik. Tidak bisa berpergian dulu. Kalau begitu, bagaimana jika di rumah keluarga Yan, di depan ranjang paman Yan? Begini akan terlihat lebih serius. Benar, kamu juga bisa mengajak beberapa kerabat dan teman-temannya untuk menyaksikan cinta tak tahu malu kalian. Sudahlah, bertanya pada kalian berdua yang jomblo ini salahku. Aku benar-benar ingin memukulnya sampai mati. Setuju. Kak Xiang Yao, kamu sudah membawaku ke tempat seperti ini. Kenapa tidak minum sedikit lebih banyak lagi? Wanita ini, dia bahkan tidak memberitahuku tentang pernikahannya. Dia tidak menganggapku sama sekali. Bukankah itu Yan Xian Yao? Sebelumnya dia selalu menyayangi ibunya. Mengapa dia tidak memiliki reaksi sama sekali ketika ibunya ditangkap kali ini? Xing Yao, kamu kenapa? Sepertinya 2 hari ini suasana hati kamu sedang buruk. Bukan urusanmu. Tidak masalah. Tidak masalah jika kamu tidak bergerak sama sekali. Aku bisa mengendalikanmu. Kamu kalah lagi. Sini 2 miliar. Tuan muda sangat hebat. Tidak mungkin. Jelas-jelas tadi aku sudah menang 2 kali. Lin Yan, berani sekali kamu mempermainkanku. Xing Yao, Apakah tuan muda yang tidak mau mengaku kalah? Atau bahkan 2 miliar saja kamu tidak bisa mengeluarkannya? Ternyata keluarga Yan tidak menganggapmu sama sekali. Sembarangan, aku hanya membutuhkan sedikit waktu. Aduh, kita semua sama-sama berada dalam lingkungan ini. Orang-orang akan selalu bertemu tanpa bisa menghindar. Bagaimana aku bisa menyulitkanmu? Aku sudah mengagumi kakakmu sejak lama dan sudah menyatakan cinta padanya beberapa kali tapi tidak ada hasil. Kamu bantulah aku, beritahu aku keberadaannya. Yan Sensei. Selain itu, kalian kan tinggal bersama, berikan padaku beberapa foto pribadinya. Itu tidak sulit bukan? 2 miliar kamu tidak perlu membayarnya lagi. sudah aku katakan bahwa 2 hari ini aku bisa ke sekolah sendiri. Kamu akan kerepotan jika setiap hari harus datang menjemputku. Tidak apa-apa, aku ada waktu. Xiang Yao? Xiang Yao, kenapa kamu terluka? Cih, tidak ada urusannya denganmu. Xiang Yao tidak kembali kemarin malam. Hari ini kondisinya malah seperti itu. Aku akan pergi menanyainya dulu. Baik, aku akan menunggu kamu di sini. Berhutang kepada Lin yang sebesar 2 miliar. Aku harus bagaimana?
Yao, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu berkelahi dengan orang? Apa maksudmu berkelahi dengan orang lagi? Apalagi kalau bukan karena kamu. Karena aku. Cih, lagian di matamu aku tetaplah hanya seorang anak kecil. Hutang? Hei, kembalikan padaku. Kamu mempunyai hutang dengan Lin Yan 2 miliar. Kamu menyebabkan masalah sebesar ini dalam satu malam. Orang itu ingin menukar uang 2 miliar utang itu dengan foto telanjangmu. Tapi aku sangat marah, sehingga aku berkelahi dengannya. Lagian aku memiliki uang 1 miliar sendiri, sisanya aku akan pelan-pelan membayarnya. Ternyata Lin Yan tidak dapat membalasku. Dia malah memanfaatkan Xian Yao. Masalah ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkanmu. Uang ini aku akan membantu melunasinya ya. Aku tidak perlu bantuanmu. Selain itu, terima kasih karena tidak mengkhianatiku. Lepaskan, benar-benar menganggap diri sendiri adalah kakak. Dasar bocah masih saja mengelak. Begitu ceritanya, tadi sangka adikku masih sangat dapat diandalkan. Lalu, Lalu apa lagi? Hanya ini saja. 1 miliar ini, bagaimana cara kamu melunasinya? Oh, aku masih memiliki sedikit tabungan ditambah beasiswa dan bisa menghemat sedikit biaya hidup. Jika masih kurang, pekerjaan paruh waktu dulu bisa aku lanjutkan. Sudah sampai sekolah. Kamu tidak senang? Sebenarnya apa posisi aku dalam hatimu? Xian Yao terkena masalah yang sebesar ini. Orang yang pertama yang kamu pikirkan ternyata bukan aku. Bukan begitu, aku sudah banyak merepotkanmu karena aku sangat peduli dengan hubungan kita. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi dalam hal kemampuan. Bahkan sampai sekarang Sese masih merasa bahwa meminta bantuanku adalah merepotkanku. Aku mengerti, 2 hari ini aku ada urusan. Aku tidak akan datang menjemputmu. Vincent, apakah dia benar-benar marah kali ini? Mendengar ceritamu, sepertinya Tuan Besar Fu kali ini sangat marah. Aku hanya berpikir bahwa tidak peduli seberapa dekat hubungan itu. Hal-hal yang dapat aku selesaikan sendiri, tidak perlu merepotkan pihak lain. Tapi sekarang dia bahkan tidak mengangkat telepon. Xiao Xiao, apakah kali ini aku benar-benar salah? Sese, apakah kamu selalu merasa ketergantungan yang berlebihan akan membebani pihak lain? Dan pada akhirnya melukai gengsi kalian. Sepertinya sedikit merasa seperti itu. Sejak kecil kau tidak pernah dicintai seperti itu, dipaksa mandiri sejak dini, tapi perasaan Tuan Besar Fu, aku pikir aku juga bisa memahaminya. Perasaannya? Kalian sudah menjadi suami istri, ini adalah sebuah keluarga. Istrinya tidak menganggap dirinya sebagai pendukung, dia pasti akan merasa tidak berguna dan tidak berdaya, bukan? Daripada dia mengatakan marah padamu, lebih baik dia mengatakan dia sedang marah pada dirinya sendiri. Kalau begitu, ini harus bagaimana? Selama itu kamu, Fu Jinzhen pasti akan sangat mudah dibujuk. Mengapa tidak mencoba menangis dan membuat masalah atau gantung diri? Bocah ini pasti sedang menunggu pertunjukan yang bagus kan?